Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Kabupaten Tanggamus dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Intensitas curah hujan yang tinggi, perubahan cuaca ekstrim, serta kondisi lingkungan yang rentan mengakibatkan berbagai kejadian bencana, terutama banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Total kejadian bencana yang tercatat sepanjang tahun 2025 adalah 31 kejadian yang terdiri dari, secara lengkap, distribusi jenis bencana sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut. Banjir terjadi 7 kali, banjir dan tanah longsor terjadi 5 kali, musibah kebakaran terjadi 5 kali, cuaca ekstrem terjadi 3 kali, banjir rob terjadi 3 kali, terutama di wilayah pesisir, tanah longsor terjadi 2 kali, banjir bandang terjadi 1 kali. Kondisi membahayakan manusia terkait tenggelam terjadi 4 kali. Cuaca ekstrim berupa pohon tumbang terjadi 1 kali. Puting beliung terjadi 1 kali. Kondisi membahayakan manusia lainnya terjadi 1 kali. Gempa bumi terjadi 1 kali. Setiap kejadian bencana membawa dampak terhadap masyarakat, baik berupa kerusakan rumah, gangguan aktivitas ekonomi, maupun ancaman keselamatan jiwa. Dalam setiap peristiwa, BPBD Kabupaten Tanggamus berperan aktif melakukan evakuasi warga terdampak, pembersihan puing dan material sisa bencana, koordinasi dengan pemerintah Pekon dan kecamatan, kerjasama dengan TNI, Polri, relawan dan perangkat desa, pendataan kerusakan serta kebutuhan darurat masyarakat. Penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari tanggap darurat, stabilisasi kondisi, hingga pemulihan pasca bencana. Rekap kegiatan penanggulangan bencana tahun 2025, memasuki awal tahun 2025, Kabupaten Tanggamus telah dihadapkan pada tantangan penanganan konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya konflik dengan gajah yang kerap memasuki kawasan permukiman dan lahan pertanian warga. Situasi ini menuntut kehadiran dan keterlibatan aktif berbagai pihak dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat, sekaligus memastikan kelestarian satwa dilindungi. Dalam merespons kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanggamus bergabung dan berkolaborasi dalam Tim Satuan Tugas Satgas Penanganan Konflik Satwa Liar Gajah. Sinergi lintas instansi ini bertujuan untuk mengelola konflik secara terencana, terukur, dan berbasis pendekatan kemanusiaan serta konservasi. Sebagai bagian dari tim, BPBD Kabupaten Tanggamus berperan aktif dalam kegiatan monitoring lapangan di wilayah terdampak serangan gajah, guna mengidentifikasi titik rawan, pola pergerakan satwa, serta potensi risiko terhadap keselamatan warga. Kegiatan monitoring ini dilakukan secara berkala dengan melibatkan aparat Pekon, petugas lapangan, dan masyarakat setempat. Selain itu, BPBD turut berpartisipasi dalam rapat terbatas terkait mitigasi konflik satwa liar dan manusia, yang membahas strategi penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam forum tersebut dibahas langkah-langkah preventif, mekanisme peringatan dini, serta upaya edukasi masyarakat agar dapat hidup berdampingan dengan satwa liar secara aman. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap operasional tim Satgas, BPBD Kabupaten Tanggamus juga menyalurkan bantuan logistik berupa pangan yang diserahkan kepada tim Satgas Satwa Liar Gajah di Pekon Gunung Do, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus. Bantuan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran tugas petugas lapangan yang berjaga di lokasi rawan konflik. Secara keseluruhan, keterlibatan BPBD pada bulan Januari mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani permasalahan kebencanaan yang tidak hanya bersifat alamiah, tetapi juga terkait interaksi antara manusia dan lingkungan, dengan mengedepankan keselamatan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem. Februari 2025 menjadi bulan penguatan kesiapsiagaan. Di kawasan PLTP Ulublu, BPBD Kabupaten Tanggamus bersama PT PLN Indonesia Power menggelar kelas training dan simulasi tanggap darurat. Di tengah potensi ancaman bencana dan situasi krisis yang tak terduga, setiap detik latihan menjadi penentu keselamatan. Sirene peringatan, pergerakan tim, dan koordinasi lintas instansi menguji kesiapan mental, kecepatan respons, serta ketangguhan petugas. Kegiatan ini bukan sekadar simulasi, melainkan komitmen nyata untuk melindungi nyawa, lingkungan, dan infrastruktur vital daerah. Memasuki bulan April 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPBD. Kabupaten Tanggamus semakin menguatkan komitmennya dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons kebencanaan di wilayahnya. Pada awal bulan, BPBD bersama pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus melaksanakan simulasi gempa bumi di kantor sekretariat Pemda Tanggamus. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2025. Melalui simulasi ini, seluruh pegawai dan tamu kantor dilatih untuk memahami prosedur evakuasi, mengenali titik kumpul aman, serta membangun kesadaran bahwa gempa bumi dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan. Suasana simulasi dibuat menyerupai kondisi nyata agar peserta dapat merasakan pentingnya ketenangan, koordinasi, dan disiplin saat menghadapi situasi darurat. Simulasi ini tidak hanya menjadi latihan teknis, tetapi juga menjadi momentum edukasi kebencanaan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat sekitar, sehingga tercipta budaya sadar bencana yang lebih kuat di Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya, pada 27 April 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, Kabupaten Tanggamus kembali diuji dengan kejadian bencana alam berupa tanah longsor di Pekon Paku, Kecamatan Klumbayan. Longsor dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam waktu cukup lama. Tercatat terdapat 4 titik longsor dengan panjang total sekitar 250 meter yang menutup akses jalan penghubung antar Pekon dan menghambat mobilitas masyarakat. Merespons kejadian tersebut, BPBD Kabupaten Tanggamus segera bergerak cepat dengan menurunkan 1 unit alat berat untuk melakukan pembersihan material longsor dan membuka kembali akses jalan yang tertutup. Di samping itu, BPBD juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah Pekon dan kecamatan setempat, serta terus memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, terutama saat terjadi hujan deras yang berisiko memicu banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Banjir, banjir, babakan, banjir. Banjir, banjir. Memasuki Mei 2025, Kabupaten Tanggamus kembali menghadapi kejadian bencana berupa banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah. BPBD Kabupaten Tanggamus bergerak cepat melakukan penanganan darurat, melakukan evakuasi, pembersihan material longsor, serta pendataan dampak bencana di lapangan. Seluruh proses penanganan terdokumentasi sebagai bahan evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana. Yang sangat lebat dari pagi sampai menjelang siang, bahkan sekarang juga masih gerimis di daerah Wonosobo. Kami didampingi Pak Camat Wonosobo, kemudian dari Basarnas, kita dari Kabupaten Tanggamus, mewakili pemerintah Kabupaten Tanggamus langsung bergerak cepat untuk meninjau lokasi titik-titik yang ada banjir susulan dari hujan yang tadi pagi. Ini ada beberapa titik seperti di daerah Waingarip, kemudian di daerah BNS, kemudian di Waibelu, kemudian ada juga di Negara Batin. Ya sebenarnya sudah ada penanganan untuk kita di banjir yang tempo hari sekitar sebulanan yang lalu, tapi memang posisi tanggul masih basah, ini diterjang kembali dengan curah hujan tinggi, akhirnya mengakibatkan jebol lagi tanggul yang sudah kita laksanakan. Ini alhamdulillah kita nggak ada korban jiwa, cuman ada beberapa rumah yang tergenang dari banjir. Akhir Juli 2025 menjadi saksi ketika langit Tanggamus seolah pecah. Sejak pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pada 28 Juli hingga fajar menyingsing 29 Juli, hujan mengguyur tanpa belas kasihan. Air mengamuk, sungai meluap melampaui batas, dan tanggul penahan tanah runtuh seperti rapuhnya harapan. Gelombang banjir merayap ke pemukiman, menyapu jalan, menenggelamkan rumah, dan memutus denyut kehidupan warga. Dari Bandar Negeri Semuong hingga Semaka, dari Wonosobo ke Kota Agung Barat, hingga Klumbayan, air dan lumpur menguasai daratan. Di Pekon Soponyono, 100 rumah terendam. Di Sampang Turus, sebuah jembatan hanyut diterjang arus. Kantor Pekon terendam, dan fasilitas pendidikan di Banjarnegoro tak luput dari genangan.
Malam itu berubah menjadi kepanikan, doa dan perjuangan untuk bertahan. Namun di tengah gelapnya bencana, cahaya hadir dari langkah cepat BPBD Tanggamus. Tanpa menunggu, tim menerobos arus, menembus lumpur, mengevakuasi warga, membuka akses yang tertutup, dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan. Koordinasi terjalin, pemerintah, relawan dan masyarakat bergerak sebagai satu tubuh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tanggamus mencatat belasan rumah roboh akibat gempa 4,5 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Tanggamus. Seakan belum cukup, bumi kembali bergetar melalui gempa Semaka. Getaran itu menjadi pengingat keras bahwa Tanggamus hidup di atas alam yang indah sekaligus berbahaya. Dari semalam kita asesmen beberapa titik yang terkena guncangan gempa 4,5 skala Richter. Jadi ini posisinya di Pokon Sidodadi. Berapa rumah katanya, Pak? Total sekitar 3 pokon, yang terdampak itu sekitar 11 rumah. Ada korban jiwa nggak, Pak? Nihil ya, jadi korban jiwa tidak ada. Kalau kerugian material, Pak? Itu masih dalam taraf asesmen. Di pemerintah Kabupaten Tanggamus akan segera memberikan bantuan berupa material. Menyadari bahwa tantangan belum usai, pada 12-14 Agustus 2025, 40 petugas dari BPBD, Damkar, Dinas Sosial, Rapi, Tagana, MTA, dan MDMC ditempa dalam pelatihan water rescue. Di arus deras mereka berlatih, jatuh, bangkit, menyelamatkan, membentuk mental penyelamat yang tangguh dan tak gentar. Juli dan Agustus bukan sekadar bulan dalam kalender, melainkan medan tempur antara manusia dan alam, serta bukti keteguhan BPBD dan masyarakat Tanggamus dalam menjaga kehidupan. Pada November 2025, Kabupaten Tanggamus menjadi bagian dari Indian Ocean Wave Exercise 2025, IOWAVE 2025, simulasi tsunami berskala internasional yang mensimulasikan gempa dahsyat magnitudo 9,2 di utara Sumatera. Di pantai Muara Indah, Kota Agung, sirin peringatan bergema, petugas bergerak cepat, dan masyarakat berlari menuju titik evakuasi. Detik demi detik menjadi penentu antara keselamatan dan bencana. BPBD, TNI Polri, Basarnas, perangkat daerah, relawan, satuan pendidikan, hingga masyarakat pesisir bersatu dalam satu komando, satu tujuan, menyelamatkan nyawa. Latihan ini bukan sekadar simulasi melainkan ujian nyata kesiapan daerah dalam menerima peringatan dini, menyebarkannya secara cepat, mengaktifkan sistem komando, dan mengevakuasi warga sesuai prosedur. Melalui IOWAVE 25, Tanggamus memperkuat Inateus dan menanamkan kesadaran bahwa tsunami bukan ancaman abstrak, melainkan realitas yang harus dihadapi dengan kesiapan dan disiplin. Di saat yang sama, semangat ketangguhan juga tumbuh dari akar desa. Selama 4 hari, 24-27 November 2025, pelatihan Desa Tangguh Bencana, Destana, digelar di Pekon Guring, Wainipah, dan Betung, Kecamatan Pematang Sawah. Sebanyak 90 warga, relawan, dan aparat Pekon ditempa menjadi garda terdepan keselamatan komunitas mereka. Mereka belajar membaca tanda alam, menyusun rencana kontingensi, membentuk tim siaga, dan mempraktikkan evakuasi darurat. Dari pelatihan ini lahir desa-desa yang lebih waspada, lebih terorganisir, dan lebih berdaya menghadapi ancaman bencana. Namun, alam kembali menunjukkan kekuatannya. Banjir rob menerjang Dusun Kapuran, Kelurahan Pasar Madang, merendam rumah dan mengusik kehidupan warga pesisir. Di tengah situasi genting, Bupati turun langsung meninjau lokasi, memastikan negara hadir di saat rakyat membutuhkan dan mendorong langkah-langkah penanganan yang cepat dan terukur. Menjelang Natal dan Tahun Baru, saat sebagian besar masyarakat bersuka cita, BPBD Kabupaten Tanggamus justru memasuki fase kewaspadaan tertinggi. Status siaga darurat bencana hidrometeorologi Operasi Nataru 2025 diberlakukan.
tim BPBD menyusuri wilayah rawan banjir, tanah longsor, dan pesisir berombak tinggi. Mereka memantau destinasi wisata, mengingatkan pengunjung, berkoordinasi dengan aparat setempat, dan memastikan setiap potensi ancaman dapat terdeteksi sejak dini. Di balik suasana libur yang meriah, terdapat kerja sunyi para petugas yang siaga siang dan malam demi satu tujuan, melindungi keselamatan masyarakat Tanggamus. Rangkaian peristiwa November sampai Desember 2025 menggambarkan Tanggamus sebagai daerah yang tidak hanya bereaksi terhadap bencana, tetapi mempersiapkan diri, belajar, berlatih, dan beradaptasi. Dari simulasi tsunami internasional, penguatan desa tangguh, hingga siaga Nataru semuanya menegaskan satu pesan kuat. Keselamatan adalah prioritas, kesiapsiagaan adalah tanggung jawab bersama. Tahun 2025 meninggalkan jejak yang tak terhapus dalam ingatan Kabupaten Tanggamus. Tahun ketika alam menguji ketangguhan, kesabaran, dan solidaritas kita. Dari derasnya banjir yang meluapi pemukiman, tanah yang longsor tanpa peringatan, gelombang pasang yang menggerus pesisir, hingga simulasi tsunami yang mengingatkan kita akan ancaman besar Samudra Hindia, semuanya menjadi pelajaran berharga tentang rapuhnya manusia di hadapan kekuatan alam. Namun di balik setiap musibah, lahir kisah keberanian dan kepedulian. Petugas yang tak kenal lelah turun ke lapangan, relawan yang sigap membantu, pemerintah yang hadir di tengah warga, dan masyarakat yang saling menguatkan. Setiap sirine, setiap evakuasi, setiap malam siaga membentuk kesadaran baru bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Tahun 2025 bukan sekadar tahun bencana, tetapi tahun pembelajaran, kebangkitan, dan penguatan kesiapsiagaan. Melalui latihan IO Wave, penguatan desa tangguh bencana, dan siaga berkelanjutan, Tanggamus melangkah lebih siap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Kita menutup tahun ini dengan duka bagi yang terdampak, tetapi juga dengan harapan yang lebih kuat. Bahwa dari setiap bencana, kita tumbuh lebih tangguh. Dari setiap tantangan, kita menjadi lebih waspada. Dan dari setiap ujian alam, kita bangkit sebagai masyarakat yang lebih siap, bersatu, dan berdaya. Tanggamus belajar, Tanggamus beradaptasi, Tanggamus bertahan, dan Tanggamus melangkah ke depan dengan kesiapsiagaan yang lebih